Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak. Hari ini kita akan melakukan percobaan mengetahui sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemarin ibu sudah memberikan atau meminta anak-anak mempersiapkan bahan-bahannya. Nah, sekarang kita langsung mulai percobaannya bareng-bareng. Anak-anak sekarang buka halaman 82 tema 3. Di sana ada kita diminta untuk melakukan percobaan mengetahui sifat benda padat. Nah, kemarin anak-anak sudah diminta ibu persiapkan penggaris, terus pensil atau pulpen ataupun yang lainnya, dan buku. Nah, sekarang kita mulai percobaannya. Lihat apa yang harus kita lakukan di halaman 82 itu. Kita langkah-langkah percobaan: masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember. Benda di sini maksudnya benda yang tadi kita sudah persiapkan, yaitu ini dan ini, 3 benda ini. Oke, sekarang anak-anak kita lakukan percobaannya bareng-bareng. Karena kita sudah mempersiapkan bahan-bahannya, sekarang kita ambil toples dan ambil gelas yang sudah dipersiapkan. Untuk ember nggak apa-apa, kita hanya menggunakan 2 benda ini saja. Coba ambil pensil yang sudah anak-anak siapkan, ambil. Sudah diambil, sudah di tangan, anak-anak masukkan pensil ini ke dalam toples. 1, 2, 3. Kita bareng-bareng masukkan. Wah, lihat apakah ada yang berubah atau tidak. Setelah dimasukkan di toples, coba kita ambil lagi pensilnya. Oke, sudah diambil. Kita coba masukkan ke dalam gelas. Nah, setelah anak-anak melakukan seperti itu, coba anak-anak amati apakah ada yang berubah dari pensil ini. Nah, lalu anak-anak isi di kolom atau di tabel yang paling bawah halaman 82. Itu kalian diminta untuk menuliskan nama bendanya. Misalkan ini pensil, ini yang pertama ya, pensil. Terus di sana ada bentuknya berubah sesuai tempat. Bentuknya berubah enggak ya, tetap sama, ini pensil gitu, enggak berubah. Cakra berarti bentuknya itu tetap walaupun tempatnya berubah, itu checklist. Terus pensil ini itu dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Ya betul, dapat digenggam, berarti checklist di kolom yang dapat digenggam. Yang tidak dapat digenggam berarti di cakra. Sekarang setelah pensil, anak-anak coba lakukan ke penggaris. Kita bareng-bareng penggaris. Masukkan ke dalam toples. Berarti nama bendanya apa? Penggaris. Masukkan ke dalam toples. Apakah ada yang berubah? Terus setelah masuk ke dalam toples, anak-anak pindahkan, masukkan ke dalam gelas. Apakah ada yang berubah? Nah, anak-anak langsung saja tulis, misalkan nomor 2-nya itu penggaris. Terus yang mana yang di checklist? Sesuai pengamatan anak-anak yang sudah anak-anak lakukan. Setelah 2 benda tersebut, sekarang buku. Coba sama anak-anak, bukunya dimasukkan ke toples dan ke gelas. Itu bagaimana bentuknya, apakah berubah atau tidak. Oke, sama ibu ditunggu ya. Ke percobaan yang kedua, anak-anak boleh buka halaman 89. Di sana kita akan mengetahui sifat benda cair. Nah, kemarin ibu sudah bilang ke anak-anak harus mempersiapkan air. Ini tuh air ya, air. Terus bendanya tetap kita menggunakan toples dan gelas. Toples dan gelas, dan juga udah 2 aja, toples dan gelas. Sekarang anak-anak coba lihat bentuk toples sama gelas, apakah berbeda atau sama? Ya, jawabannya ada di hati anak-anak, berbeda atau samanya. Nah, setelah itu, setelah sudah ada toples sama gelas dan air, coba kita bareng-bareng tumpahkan air ke dalam gelas dan toples. Kita lihat perbedaannya dan persamaannya. Kita tumpahkan bareng-bareng yuk.
Oke, sudah saja. Sekarang ditoples. Coba anak-anak lihat air ini apakah ada perbedaannya. Oke, ini bentuk yang di dalam itu air kan. Nah, sekarang karena wadahnya berbeda, apakah air ini itu bentuknya berubah sesuai wadah atau air ini bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Kira-kira yang mana tuh yang checklistnya? Terus air ini dapat digenggam atau tidak? Coba sekarang sama anak-anak ditulis jawabannya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan halaman 94, itu mengetahui sifat benda gas. Anak-anak sudah diminta untuk mengumpulkan kantong plastik bening atau mempersiapkan itu dan juga balon. Di sini Ibu hanya mencontohkan satu saja, yaitu kantong plastik bening. Nah, sekarang kita lihat ini kantong plastik bening. Sekarang kita tiup kantong plastik bening ini. Gak bisa ya? Lihat bentuknya sesudah kita tiup menjadi seperti apa. Nah, sekarang anak-anak setelah meniup balon atau meniup kantong plastik ini, tulis di halaman 95 nama bendanya apa. Misalkan nama bendanya seperti ini, kantong plastik. Bentuknya berubah sesuai wadah atau enggak. Terus bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah atau enggak. Dapat digenggam kah atau tidak dapat digenggam? Maksudnya dapat digenggam atau tidak dapat digenggam itu berarti udara yang ada di dalamnya itu dapat digenggam atau enggak. Nah, gitu. Coba anak-anak lakukan percobaannya sampai beres dengan balonnya. Coba anak-anak kerjakan halaman 109. Di sana ada kita menuliskan benda berdasarkan wujudnya. Ingat, berdasarkan wujudnya itu ada 3. Terus memiliki sifat apa? Dari percobaan yang tadi anak-anak tulis. Misalkan sifat benda padat itu memiliki sifat yang seperti apa, bentuknya kayak gimana gitu. Terus contohnya apa aja benda padat, dan benda cair juga sama, juga benda gas sama juga. Dadah. Semangat ya.